Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 120. Coffee Shop Lira. Bumil duduk di sini aja, ucap Lira yang menunjukkan kursi sofa menjadi tempat duduk untuk tamu pelanggannya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Isa mau lihat, ucapnya. Iya, lihatnya nanti, istirahat dulu. Ingat, Bumil nggak boleh kecapean. Bila Abiatar tahu istri saya yang kecapean karena datang ke coffee shop aku, yang ada nanti gak dibolehin lagi datang ke sini, ucap Lira sambil tersenyum. Alisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh temannya. Dia juga tidak ingin bila pengawal pribadinya memberikan laporan kepada suaminya. Jadi ini Bumilnya mau dibuatin apa? Tanya Zaki yang berdiri di depan Alisa dan juga Lira. Apa udah bisa dipesan bang? Tanya Alisa. Khusus untuk Bumil bisa, ucap Zaki yang tersenyum. Alisa tersenyum mendengar ucapan pria tersebut. Kalau untuk Bumil itu semuanya diistimewakan, supaya nanti keponakan nggak marah, ucap Zaki. Zaki merasakan hatinya terasa begitu sangat perih saat mengucapkan hal tersebut. Namun Zaki tahu dia tidak bisa lagi mengharapkan wanita pujaan hatinya. Isa mau milkshake, ucapnya. Oke sip, Ama akan langsung buatkan. Bu bos mau pesan apa? Ucap Zaki yang memandang Lira. Pria itu berdiri di depan Lira dan Alisa seakan menjadi waiter. Kopi apa nggak mau coba? Tanya Lira memandang Alisa. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa lagi hamil, jadi konsumsi kopi nggak bagus, ucapnya. Oh gitu ya, ucap Lira yang baru mengetahui tentang hal tersebut. Iya, jawab Alisa. Lira juga mau yang sama dengan Alisa, ucapnya yang juga minta milkshake. Oke sip, ditunggu ya, ucap Zaki. Bang, jangan lupa ya jasanya dikasih es krim, ucap Alisa. Zaki tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lira juga, ucap Lira. Oke, abang buat sebentar, ucapnya kemudian pergi meninggalkan kedua wanita yang sedang duduk di sofa tersebut. Bang, tambah satu lagi untuk Mbak Rina, ucap Alisa sedikit mengeraskan suaranya. Iya, jawab Zaki yang berada di meja bar. Pria itu memakai apron di dadanya dan siap untuk meracik milkshake. Gimana menurut Alisa? Ucap Lira yang tersenyum memandang Alisa. Lira merasa sangat senang ketika temannya itu akhirnya bisa datang mengunjungi tempat usahanya. Walaupun tempat usahanya belum selesai sepenuhnya, namun sudah terlihat nuansa dan konsep yang akan dipakainya guna memberikan rasa nyaman untuk pengunjung coffee shopnya. Alisa memandang ke sekitar coffee shop. Alisa menyapu setiap sudut ruangan yang begitu terasa nyaman tersebut. Ini pakai nuansa apa? Tanyanya. Ruangan di dalam coffee shop itu dibuat senetral mungkin dengan nuansa warna krim dan bentuk susunan batu bata di dinding. Di sini kita memakai desain coffee shop 8 gram, yang mana coffee shop 8 gram memang mengusung konsep industrial dan rustik. Oleh karena itu desainnya lebih mengutamakan material bata dan semen ekspos, ucap Lira menjelaskan konsep dari coffee shop yang dimilikinya. Unik tapi tetap saja menarik, ucap Alisa. Aku memang sengaja memilih nuansa yang berbentuk netral seperti ini, namun juga tetap memberikan kesan elegan. Kemudian juga ada unsur klasiknya, ucap Lira. Nanti bila usahanya sudah dibuka, bisa akan datang ke sini sama Habi, ucap Alisa berjanji. Khusus untuk tamu agung, nanti aku kasih tempat khusus yang istimewa, ucapnya mengangkat jempolnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di sini, setiap tingkat itu memiliki konsep yang berbeda.
Jadi di saat ingin menikmati suasana yang lain, itu akan lebih baik di lantai 2. Namun untuk di lantai 3, itu aku buat konsep desain coffee shop Reveille. Jadi setiap pengunjung yang datang bisa menikmati segelas kopi dengan sahabatnya sambil memandang birunya langit. Tentu akan seru sekali, apalagi dengan latar belakang vertical garden yang sangat hijau. Nanti Lira akan bawa Alisa untuk melihat-lihat di sana, ucapnya. Alisa tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya. Iya, nanti Isa akan keliling. Kapan mulai dibuka? Tanya Alisa ketika Zaki meletakkan pesanan minumannya. Zaki hanya tersenyum ketika kedua wanita itu begitu sangat asyik berbicara tanpa menghiraukannya. Zaki kembali ke meja barnya untuk melanjutkan pekerjaannya meracik kopi. Minggu depan sudah dibuka, ucap Lira. Selamat ya atas usaha baru Lira. Isa doakan usahanya bakalan berkembang pesat. Selamat juga untuk Lira yang udah jadi pengusaha, ucapnya. Enggak mungkin bisa buat ini semua kalau nggak ada bantuan Bang Zaki, ucap Lira menoleh ke arah pria yang berdiri di meja barnya. Pria itu terlihat begitu sibuk dengan racikan kopi yang sedang dibuatnya. Alisa hanya tersenyum saat mendengar ucapan temannya tersebut. Alisa mengeluarkan ponselnya yang berdering dari dalam tasnya. Alisa tersenyum saat memandang panggilan masuk dari suaminya. Lira hanya diam saat melihat temannya tersebut. Lira sudah bisa menebak siapa yang menghubunginya. Habiatar, tanya Lira. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa menggeser ikon warna hijau di ponselnya. Alisa tersenyum lebar saat melihat wajah suaminya yang ada di layar ponselnya. Assalamualaikum, ucap Attar menyapa istrinya. Waalaikumsalam Habi, ucap Alisa yang begitu sangat senang ketika melihat suaminya. Lagi ngapain sayang? Tanya Attar. Isa lagi di coffee shop Lira Bi, ucap Alisa yang mengarahkan kamera ponselnya ke depan sehingga suaminya bisa melihat bahwa ia sedang berada di sebuah coffee shop. Attar tersenyum saat melihat bahwa istrinya berada di sebuah coffee shop sesuai dengan apa yang diucapkan oleh istrinya tadi. Udah pulang dari kampus? Tanyanya. Sudah Bi, ini Isa lagi minum milkshake, ucap Alisa mengarahkan kameranya ke gelas minumannya. Enak ya milkshake-nya, minum sendiri, ucap Attar. Isa nggak minum sendiri Bi, Isa minum berdua, ucapnya yang tersenyum. Oh iya, anak Habi ikutan minum, ucap Attar. Coffee shopnya Lira minggu depan akan dibuka, jadi akan dibuat acara peresmian besok minggu depan. Kita kesini ya, pinta Alisa. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya boleh, jawabnya. Alisa tersenyum lebar sambil mendengar ucapan suaminya. Terima kasih ya Bi, ucapnya yang memajukan bibirnya dan mencium suaminya. Iya sayang, jawab Attar. Habi lagi apa? Tanya Alisa. Habi lagi nungguin mobil jemputan yang disediakan oleh perusahaan, ucapnya. Habi di sana jangan capek-capek ya, harus istirahat, ucap Alisa ketika memandang mata suaminya yang memiliki lingkaran hitam, pertanda suaminya kurang tidur. Iya sayang, ucap Attar. Sayang, mobilnya udah datang, nanti ditelepon lagi ya, ucap Attar. Iya Bi, assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab Attar yang kemudian memutuskan sambungan video call-nya. Isa mau lihat ke atas, ucap Alisa setelah menghabiskan minuman milkshake-nya. Ya udah kalau gitu kita naik ke atas, tapi ingat hati-hati, ucap Lira. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa naik menuju ke lantai 2. Jadi yang di lantai 2 ini nuansanya untuk cewek ya, ucap Alisa ketika melihat desain ruangannya yang dikombinasikan dengan warna pink. Di sana juga tersedia tempat untuk berfoto, yang mana ada kursi putih dengan bunga-bunga di dindingnya. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Yang ini desainnya aku sendiri yang rancang, jadi namanya nggak ada, ucapnya yang tersenyum.
Ini desainnya memang benar-benar sangat cantik. Walaupun temanya untuk cewek, tapi kesannya sangat elegan, ucap Alisa. Kebanyakan cewek-cewek itu sering bingung untuk milih coffee shop yang ada nuansa femininnya. Jadi karena itu, untuk lantai 2 ini aku mendesain khusus untuk cewek-cewek. Tapi juga yang punya pasangan boleh datang, ucapnya yang tersenyum. Keren, ucap Alisa. Alisa duduk di sofa yang ada di sana. Alisa berfoto-foto di tempat yang disediakan. Setelah puas berfoto-foto di ruangan itu, Alisa kemudian naik ke lantai 3, yang mana lantai 3 memiliki nuansa alam. Di lantai 3 dibuat kontras dengan tumbuh-tumbuhan hijau, yang membuat berada di atas sana begitu menikmati keindahan taman dan di alam terbuka. Di sini aku pakai tenda otomatis, yang mana tenda itu akan terbuka sendiri bila panas dan juga hujan, ucapnya. Alisa hanya bisa kagum melihat konsep yang dibuat temannya tersebut. Aku udah capek, ucap Alisa mengusap perutnya ketika ia sudah puas menikmati suasana di coffee shop yang begitu sangat nyaman dan tenang. Ya udah kalau gitu, Isa pulang dan istirahat. Ayo, aku antar turun, ucap Lira yang memegang tangan sahabatnya. Bagi Lira, memiliki sahabat seperti Alisa adalah suatu anugerah terindah baginya. Alisa tidak menjauhinya dan bahkan tidak menghakiminya setelah mengetahui seperti apa pekerjaan yang telah dilakukannya.